Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Miranti untuk pimpin doa. Iya, baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pertemuan tatap maya kali ini, Ibu hanya akan membahas tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian sebagai tambahan untuk menyempurnakan nilai kalian ya. Karena dalam 1 minggu ke depan tidak ada materi yang akan kita bahas karena materi sudah selesai kita pelajari pada semester 1 kali ini ya. Nah, tugas kali ini yaitu tentang kultur marker. Di sini kalian ditugaskan untuk membuat suatu produk. Di sini Ibu meminta kalian untuk mencari tahu dulu isu atau masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun masalah dunia. Nah, di sini Ibu akan beri contoh mengenai masalah yang sedang kita alami pada saat ini dan solusinya berupa produk, yaitu kita semua tahu bahwa negara kita sedang dilanda wabah virus corona. Pandemi kali ini kita diminta untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, virus ini sangat berbahaya karena penyebarannya bisa melalui udara, yaitu dari air liur ya, yang masuk ke hidung maupun mata kita. Nah, karena dari masalah ini, kita mendapatkan solusi berupa produk yaitu masker dan tambahannya itu ada lagi face shield ya untuk penyebarannya agar tidak begitu tersebar lebih luas dan dapat menjaga diri kita dari wabah virus tersebut. Nah, di sini juga kita memperoleh produk yaitu berupa wastafel sensorik. Nah, itu juga bagian dari solusi bagaimana penyebaran virus corona ini dapat dicegah. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak, nah di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, kelompok pertama diketuai oleh Siti Aminah yang terdiri dari Teti, Siti Nurhayati, dan Maria. Nah, kelompok kedua diketuai oleh Alivia yang terdiri dari Arif, Linda, dan Rian. Nah, yang ketiga diketuai oleh Miranti dengan anggotanya yaitu Dai, Nurul, Cici. Nah, yang kelompok keempat diketuai oleh Suci yang terdiri dari Komaria, Suci Adelia, dan Fihri ya. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 5-10 menit untuk berdiskusi mengenai isu atau masalah serta solusinya berupa produk yang akan kalian buat untuk tugas kali ini. Silahkan Ibu beri waktu. Ya, baik, Bu. Nanti kalian
boleh paparkan produk apa yang akan kalian buat ya. Baik, Bu. Iya, baik, Bu. Baik, apakah sudah? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masing-masing dari kalian sudah mendapatkan isu serta solusi berupa produknya ya. Baik, Ibu akan tanya satu-satu kepada ketua kelompoknya. Di sini kelompok 1, Siti Aminah. Silakan paparkan produk apa yang akan dibuat, serta seperti apa isu atau masalahnya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi setelah saya diskusi secara singkat, masalah yang ada adalah di kehidupan sehari-hari bahwasannya sejak pandemi ini menyarankan kita untuk belajar dari daring di rumah. Nah, selain belajar di rumah, saya dan teman-teman juga membantu Ibu di rumah, Bu. Salah satunya mencuci piring, dan yang saya rasakan saat ini, saat mencuci piring, masalahnya adalah cairan pencuci piring itu kadang-kadang membuat tangan dari saya dan teman-teman yang lain itu iritasi, kasar. Lalu setelah selesai mencuci piring itu kadang tangan saya merasa kayak panas gitu loh, Bu. Nah, jadi saya dan teman-teman mencari solusi bagaimana cara untuk membatasi tangan ini langsung terpapar dengan sabun pencuci piring tersebut. Nantinya saya akan menggunakan sarung tangan latex. Nantinya saya akan formulasikan di depannya itu menggunakan spons, Bu. Seperti itu. Baik, bagus sekali Siti Aminah. Jadi dapat mencegah terjadinya iritasi ya sarung tangan tersebut. Iya, bagus sekali. Silakan selanjutnya, bila ada kesulitan dalam pembuatan produk, bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Silakan selanjutnya Alivia. Bagian dari ketua kelompok 2 dipaparkan isu serta solusi berupa produk seperti apa yang akan dibuatnya. Baik, Bu. Saya akan mewakili teman-teman saya di kelompok 2. Kami akan buat produk sikat sepatu elektrik, Bu. Isu atau masalahnya karena seringkali ayah sama ibu kami itu jika ingin berangkat ke kantor dan terburu-buru, tetapi sepatunya sangat sering kotor juga, Bu. Jadi ayah dan ibu terkadang harus menyikat dahulu dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan belum lagi tangannya juga kotor. Jadi saya membuat alat untuk menyikat sepatunya lebih efektif, tidak memerlukan waktu yang lama, tidak membuat capek dan rapi, Bu. Dan ini bisa dipakai siapapun dan untuk jenis sepatu apapun. Lebih terjangkau harganya juga karena buatan sendiri, Bu. Seperti itu. Baik, bagus sekali Alivia. Jadi semir elektrik ini dapat mengefektifkan waktu ya. Dan lebih cepat Iya, Bu. juga. Nah, apakah di sini kelompok Alivia mengalami kesulitan dalam pembuatan produknya? Mengenai bahan-bahannya apakah susah didapat seperti itu?
Untuk bahan-bahannya mudah didapat, Bu. Mudah didapat ya. Bila ada Iya. sesuatu yang membingungkan, bisa tanya kepada Ibu ya. Iya, siap, Bu. Oke, untuk ketua kelompok 3, silahkan Miranti dipaparkan seperti apa isu Iya, baik. serta produknya yang Eh, akan dibuat solusinya. Nah, silahkan. Jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Saya sekaligus sebagai ketua kelompok 3. Di sini kami memilih isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita menemukan isu bahwa saat padam listrik, biasanya padam listrik ini kan terjadi pada malam hari nih, Bu. Dan mungkin kalau malam hari juga di situasi yang padam listrik, tidak ada pencahayaan sama sekali, dan apalagi kalau misalkan padam listriknya ini sudah larut malam dan mungkin warung-warung pun sudah tutup. Nah, jadi kelompok kami mengambil isu tersebut dan kami juga menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi untuk menggantikan lilin sebagai pencahayaan saat padam listrik, kita bisa mengganti dengan cotton bud. Nah, jadi cotton bud ini kita bisa manfaatkan sebagai solusi dari tidak adanya lilin saat padam listrik. Seperti itu, Bu. Oh iya, Miranti, bagus sekali. Jadi budgetnya juga hemat ya. Produknya Iya, betul. bagus. Karena bahan-bahannya juga tidak sulit untuk ditemukan. Jadi di rumah pun bisa dengan mudah untuk menemukannya. Karena hanya butuh cotton bud, lalu sedikit minyak goreng, dan juga tambahan sedikit air itu sudah cukup, Bu. Nah, iya, bagus sekali. Bila ada sesuatu yang dibingungkan, boleh japri Ibu saja ya. Iya, baik, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk ketua dari kelompok 4, yaitu Suci. Boleh dipaparkan seperti Ya, apa saya, Bu. isu dan solusinya? Baik, Bu. Di sini kita kan sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Di sekarang ini banyak tempat-tempat yang sudah menyediakan wastafel atau tempat untuk mencuci tangan. Akan tetapi di wastafel itu belum disediakan juga sabun ataupun sudah ada tapi tidak ada isinya itu, Bu. Nah, banyak orang yang malas untuk membawa sabun karena tidak praktis. Mungkin dari bentuknya seperti sabun batang, ribet untuk dibawa kemana-mana, ataupun sabun cair botolan yang cukup ribet dan tidak efisien, Bu. Maka dari itu, kelompok kami membuat produk paper shop atau sabun kertas yang dapat dengan praktis digunakan dibawa kemana-mana juga, Bu. Untuk fungsi dan kegunaannya sama seperti sabun pada umumnya. Dan menurut kami ini dapat mengatasi masalah dari isu yang kami temukan, Bu. Iya, baik. Bagus sekali idenya. Suatu produknya yaitu tadi apa? Paper shop, Bu. Paper shop ya. Jadi lebih efektif untuk dibawa-bawa ya. Lebih efisien juga. Iya, Bu. Bagus sekali. Apakah mengenai bahan-bahannya mudah didapat? Sangat mudah dijangkau, Bu, karena di warung atau di minimarket sudah tersedia untuk seperti sabun cair, juga kertas minyaknya, Bu. Oke, Iya. baik. Bagus sekali jika mudah didapat. Nah, bila ada sesuatu yang membingungkan boleh tanya Ibu ya. Iya, Bu. Baik, semuanya masing-masing dari kelompok sudah memaparkan tentang isu dan solusi berupa produk seperti apa yang akan dibuat nanti ya. Nah, baik anak-anak, tugas ini Ibu berikan dalam waktu 1 minggu ya. Kita Zoom kembali minggu depan. Untuk kalian, presentasikan produk yang kalian buat. Boleh menampilkan berupa video atau foto proses pembuatan dari produknya ya. Bila ada kesulitan selama pembuatan produk, silahkan kalian hubungi Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak ada, Bu.
Tidak ada ya, alhamdulillah. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas ini dengan maksimal ya. Iya, Bu. Amin. Terima kasih. Ibu akhiri tatap maya kali ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker bila keluar rumah ya. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Untuk ketua kelasnya, langkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa dulu ya. Silahkan untuk Miranti. Ya, baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Alifia Rustina, Hadir, Bu. Arif Maulana Akbar, belum join ya. Cici Suntiawati, belum join juga. Dai Nur Ramadan, baik. Fihriyandi, Komaria, Linda Yuliana, Hadir, Bu. baik. Maria Liliosa, Hadir, Bu. Miranti Prihastini, Hadiroh, Bu. Rian Saputra, belum join ya. Nurul Afifah, Siti Aminah, Hadir, Bu. Siti Nurhayati, Suci Adelia, belum join juga. Suci Indah Permatasari, Hadir, Bu. Teti Setiawati, belum ada ya. Baik, untuk ketua kelasnya yang belum join, boleh dihubungi terlebih dahulu agar segera bergabung ya. Baik anak-anak, hari ini kita tatap maya kembali karena sudah 1 minggu ya untuk kalian mengerjakan tugas proyek yang sudah Ibu berikan. Ibu berterima kasih karena kalian sudah begitu kreatif dan inovatif dalam mengerjakan tugas kelompok kali ini. Nah, sesuai dengan catatan Ibu mengenai produk-produk yang sudah kalian buat, kelompok 1 membuat sarung tangan cuci piring. Apakah betul? Betul, Ibu. Betul ya. Untuk kelompok 2, membuat semir sepatu elektrik. Betul, Bu. Betul ya. Untuk kelompok 3, membuat pengganti lilin. Iya, betul, Bu. Betul ya. Dan untuk kelompok 4, membuat paper shop. Betul, Bu. Betul ya. Pada pertemuan maya kita kali ini, Ibu sudah menjadwalkan bahwa hanya kelompok 1 yang mempresentasikan produk yang sudah dibuatnya ya. Untuk kelompok selanjutnya juga sudah Ibu jadwalkan.
mengenai kapan kalian presentasinya? Baik, untuk kelompok 1, siapakah yang akan mempresentasikannya? Saya, Bu. Baik, kemarin perwakilan kelompok 1 Amia sudah mengirimkan PPT beserta video mengenai alat dan bahan dan cara pembuatan dari produknya. Akan Ibu tampilkan PPT beserta videonya. Silahkan untuk perwakilannya siapa yang akan menjelaskan? Saya juga, Bu. Nah, oke. Akan Ibu tampilkan ya. Apakah sudah ada, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. ya. Siti Aminah boleh ditunjukkan terlebih dahulu seperti apa produknya. Oke, baik, Bu, sebentar. Jadi produknya seperti ini, Bu. Saya gunakan terlebih dahulu ya, Bu. Silahkan dilihat dulu, teman-teman. Jadi seperti ini untuk yang tangan kanan. Lalu ini yang kiri. Yang kanan dan kiri itu berbeda karena biasanya kan kita mencuci piring, banyaknya tuh menggunakan tangan kanan untuk membersihkannya, makanya sponsnya hanya di tangan kanan, di tangan kirinya tetap ada seperti ini, Bu. Ini. Oke, baik. Terima kasih Siti Aminah. Silahkan dipresentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan produk sarung tangan pencuci piring ya. Jadi isunya adalah dalam masalah sehari-hari. Mereka yang sering cuci piring pasti tidak asing dengan masalah kulit tangan yang kering dan kasar, bahkan terjadi merah dan teriritasi. Jika sudah terlanjur demikian, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi kulit? Kulit kering dan iritasi setelah cuci piring disebabkan oleh paparan zat kimia yang terkandung dalam sabun cuci. Zat kimia sabun yang keras dan tentunya tidak untuk dikenakan ke kulit akan menyebabkan peradangan. Peradangan ini disebut dengan istilah dermatitis atau eksim. Masalah kulit tersebut bisa semakin diperparah dengan gesekan antara kulit dan spons cuci piring. Bila kulit terus-menerus terpapar bahan iritan tersebut, lama-kelamaan kulit akan menjadi kering, kemerahan, dan mengalami penebalan. Bila masih terus berlangsung, maka kulit dapat retak dan menjadi pecah-pecah. Kulit bisa terasa gatal dan perih bahkan saat tidak mencuci piring, Bu. Lalu, bagaimana solusinya? Menggunakan sarung tangan saat mencuci piring. Ini adalah inovasi baru karena sarung tangan yang dibuat sudah menempel langsung dengan sponsnya, sehingga lebih efektif. Dengan ini bisa mengurangi kontak langsung dengan kulit dan sabun cuci piring berbahan kimia. Kebiasaan itu bisa mencegah kulit jadi kasar, pecah-pecah, sampai mencegah kemungkinan terburuk seperti kanker kulit. Lalu, manfaat menggunakan sarung tangan ini adalah 1. Tangan tetap bersih. Pada piring makan, pasti ada berbagai jenis lauk yang terkadang masih tersisa. Belum lagi jika ada duri ikan yang bisa membuat tertusuk. Fungsi dari sarung tangan adalah supaya para ibu tidak memegang sampah makanan secara langsung. Selain melindungi dari duri, tangan juga terbebas dari bau sisa makanan. Lalu yang kedua, anti-slip. Sabun bisa membuat piring jadi licin dan bisa meleset dari tangan. Nah, kalau menggunakan sarung tangan karet, hal itu tidak akan terjadi. Pasalnya, bahan karet bisa menahan piring pada genggaman dengan lebih kuat. Jadi, tidak akan ada piring atau gelas yang pecah ataupun jatuh ke dalam air yang kotor. Berikut video mengenai apa saja alat dan bahan serta cara pembuatannya. Jadi, ada sarung tangan lateks, Bu. Ibu mohon maaf bisa diulang lagi? Baik. Oke, ini
sarung tangan latex, 2 buah spons cuci piring, gunting, cutter, lalu yang terakhir lem Aibon. Step pertama, kita pisahkan antara spons kasar dan halusnya terlebih dahulu. Jadi ini kita pisahkan ya, yang kasar dengan yang sponsnya. Lalu kita gunting menjadi 5 bagian sesuai jari tangan untuk yang spons kasarnya. Lalu lakukan hal yang sama kita akan motong lagi spons yang kasarnya. Kita pisahkan dari spons yang tebal. Nah, setelah itu kita potong sama sesuai dengan jari. Lalu gunting 1 spons halus membentuk bulat seperti ini. Lalu selanjutnya kita mulai menempelkan spons kasar pada sarung tangan sesuai jari tangan. Jadi ada 10 jari atau 10 spons kasarnya itu kita tempelkan. Seperti ini, kita tempelkan dulu di lemnya, lalu aplikasikan ke sarung tangan latex. Ditekan-tekan ya supaya lemnya itu menempel. Lalu yang terakhir kita tempelkan spons yang besarnya itu ke bagian yang khusus untuk tangan kanan saja. Lalu kita ulangi lagi ke 5 jari sebelah kiri seperti ini. Nah, kita tekan-tekan ya, lalu kita coba. Nah, ini untuk tangan yang kanan. Ini cara penggunaannya seperti ini. Kita berikan sabun cuci terlebih dahulu. Kita tekan-tekan ke spons yang besar. Lalu kita mulai mencuci piring. Nah, di sini piring akan menempel lebih lekat kepada sarung tangan tersebut, jadi tidak mudah jatuh. Dan sabun cuci tersebut tidak langsung mengenai tangan kita. Baik, sudah selesai ya, vitaminnya ya. Bagus sekali, sangat kreatif ya. Anak-anak Ibu dari kelompok 1. Terima kasih Ami sudah menjelaskan produk yang kalian buat. Ibu pribadi menilai produk ini sangat efektif dan efisien ya. Ibu juga sering mengalami hal tersebut. Tangan Ibu menjadi kering setelah mencuci piring, bahkan terasa gatal. Jadi menurut Ibu produk ini bagus sekali menjadi solusi atas masalah yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, karena kelompok 1 sudah mempresentasikan produknya, sekarang Ibu meminta teman-teman yang lain dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terkait dengan produk yang sudah dibuat. Silahkan, siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan Miranti. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya izin menanggapi, Bu, bahwa menurut saya produk sarung tangan sarung tangan untuk cuci piring yang dibuat oleh kelompok 1 ini sangat efektif sekali, Bu. Soalnya saya juga mengalaminya setelah saya mencuci piring, lalu tangan kita juga menjadi kasar. Nah, lalu setelah mengetahui produk dari kelompok 1 ini, saya termotivasi nih untuk membuatnya juga, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, betul sekali seperti yang dikatakan Miranti, bahwa produk ini sangat membantu serta melindungi tangan kalian saat mencuci piring ya. Selanjutnya, siapa yang ingin menanggapi?
Dari kelompok 2, Saya izin menanggapi, Bu. Saya Olivia, mewakili teman-teman kelompok 2. Tepatnya saya izin bertanya saja, Bu. Untuk sarung tangan lateksnya bisa kita dapatkan di mana ya, Bu? Terima kasih. silakan ditanggapi untuk kelompok 1. Saat akan membuat produknya, sarung tangan lateks tersebut kalian dapatkan dari mana ya? Baik Bu, saya izin menanggapi pertanyaan dari Alivia Rustina. Untuk sarung tangan latex tersebut bisa dibeli di toko bangunan ya, lalu di supermarket juga biasanya menjual Bu. Seperti itu, terima kasih. Nah, mudah didapatkan ya teman-teman. Jadi produknya sangat bagus sekali, kreatif, dan bisa didapatkan di mana saja untuk bahan-bahannya. Ya, baik. Untuk sesi tanya jawab dan menanggapi ini, Ibu rasa sudah cukup ya? Sudah tidak ada lagi? Produknya sangat kreatif dan bagus. Ibu harapkan produk ini dapat membantu dan memudahkan banyak orang. Lalu untuk teman-teman kelompok lain, akan mempresentasikannya pada tatap maya berikutnya ya, sesuai jadwalnya ya. Silakan dipersiapkan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Ibu sangat menghargai dan mengapresiasi semangat kalian dalam belajar. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan maya selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.